A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali belajar bersama saya Abu Marlo, dan seperti biasa mari kita membuka pikiran, membuka hati kita yang senantiasa pembelajaran ini membawa kita meniti ke dalam diri untuk lebih mengenal jati diri, untuk lebih mengenal kesejatian yang mudah-mudahan ini bermanfaat dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan juga menghantarkan kita ilaihi rojiun, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini dulu. Karena pembelajaran yang terbaik adalah pembelajaran dalam keheningan, agar pikirannya nggak loncat ke depan, nggak loncat ke belakang. Mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini dengan menghening. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah siap-siap di kelas yang sama dalam kesadaran untuk selalu mau membuka pikiran dan membuka hati, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pengetahuan, tapi tidak hanya untuk diketahui. Mari kita transformasikan menjadi akhlak dan perilaku. Sejatinya ketika kita sedang belajar, kita itu sedang mengenal siapa diri kita sebetulnya. Maka fokus belajar itu ke dalam. Apapun yang kita dapat dari luar itu hanya informasi, motivasi, dan inspirasi. Hanya untuk jadi jembatan kita meniti ke dalam sebetulnya. Karena kita udah bahas juga ya, petunjuk sejati itu ada di dalam diri kita. Istafti qalbak, kata Nabi Muhammad. Ikutilah kata hatimu. Dengarkanlah nuranimu. Bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran yang sejati itu ada di dalam sudur, di dalam dadamu, di dalam kolbumu gitu. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menjadi jembatan untuk menuju kepada kolbu, masuk ke dalam diri, dan tentu saja untuk membangkitkan lagi kesadaran kita. So, hari ini kita akan berbicara tentang hal yang sangat-sangat esensial. Kita akan berbicara tentang bangkitnya kesadaran. Di mana mungkin kata ini sering kita dengar, tapi lagi-lagi mungkin kita mendengarkannya hanya dalam konteks katanya, pokoknya, dan kita tidak mendalam. Kata ini adalah kiamat. Dan kalau dengar kiamat ini udah langsung berpikir hancur, udah langsung berpikir sesuatu yang udah selesai gitu ya, berpikir huru-hara dan seterusnya. Tetapi kita akan selami apa sih esensi dari kiamat. Karena nanti kita akan mengerti bahwa kiamat itu sejatinya adalah kebangkitan. Bangkitnya sebuah kesadaran. Yang tentu saja kesadarannya apa? Kesadaran ilahiyah. Di mana spiritual birth kita mulai lahir, gitu ya. Yang jangan-jangan yang lahir ini hanya biological birth-nya, tubuh fisiknya, tetapi spiritual birth-nya jangan-jangan tidak bangkit. Oleh karena itu, siapkan catatannya agar bisa selalu diingat-ingat, karena yang mencatat aja bisa lupa, apalagi yang tidak mencatat. Kita akan mundur dulu sedikit, gitu ya. Di Quran, di surat 57 ayat 3 itu mengatakan, dialah yang awal dan yang akhir. Clear ya, dialah yang awal dan yang akhir. Maka sekali lagi perjalanan kita ini selalu perjalanan dari Allah menuju kembali kepada Allah, gitu kira-kira. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kita mau kembali ke Allah karena kita ini adalah percikan ruhnya, maka yang akan kembali juga adalah ruh itu sendiri gitu. Maka udah kita bahas juga tentang hidup dan mati. Ingat, kalau kita berbicara mati selesai, yang selesai itu adalah tubuh biologis kita. Jiwa dan ruh itu adalah carries on, dia melanjutkan perjalanan. Maka kematian itu udah kita bahas, itu hanyalah perpindahan terminal. Dari terminal 1 ke 2 ke seterusnya sampai nanti ke terminal akhir, yaitu kembali kepada Allah. Maka kematian itu bukan selesai, tetapi kematian itu pintu gerbang menuju kepada kehidupan atau menuju kepada perjalanan berikutnya. Itu poin pentingnya. Nah, nanti yang menarik adalah tidak mungkin seseorang akan kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan, ilaihi rojiun, kalau dia belum kiamat. Dan bukan berbicara masalah kiamat yang kita tahu bahwa itu hancur, luluh lantah, itu ya oke, itu betul. Karena di Quran ini makna kiamat banyak sekali. Al-Haqqah artinya kiamat, Qori'ah artinya kiamat, Al-Qiyamah juga artinya kiamat.
banyak sekali spektrum-spektrum kiamat yang penting untuk kita sadari gitu. Sehingga kita akan kita akan memberikan satu makna kepada kiamat ini kepada kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa memaknai kiamat itu lebih kepada esensi gitu. Nah, saya kasih contoh dulu. Berbicara masalah bahasa, kiamat itu datang dari kata kiam. Oke ya, kiamat itu datang dari kata kiam. Kiam itu sebetulnya artinya adalah bangkit, berdiri gitu. Bangkit itu kan berarti ada sesuatu yang kalau nilai itu naik, misalkan kesadaran itu juga naik gitu, misalkan ada sesuatu yang bertambah lah dalam tanda petik. Nah, dalam konteks di sini, ketika konteks yang namanya kiamat adalah jalan kembali kepada Allah, berarti kan ada sesuatu yang harus bangkit dong di dalam kesadaran kita. Apa? Tentu saja kebangkitan spiritual. Maka ada kata-kata qiyamul lail, bangkit di malam hari gitu. Bangkit di malam hari itu artinya apa? Bangkit dari kegelapan. Malam itu simbol dari gelap, zulmat. Zulmat itu adalah tidak ada cahayanya. Maka kalau orang gelap berarti cahayanya sedang tidak aktif, maka dia perlu cahaya. Maka penting sekali untuk kita zulmatin ilan nur, dari gelap menuju kepada cahaya. Nah, perjalanan dari gelap menuju kepada cahaya itulah yang disebut dengan yang namanya al-qiyam itu sendiri gitu. Oke ya, jadi sekarang jangan hanya mengartikan kiamat itu langsung hancur, luluh lantah, nanti ada hari kiamat, nanti hancur apa dan lain-lain. Itu iya, betul. Tetapi mari kita tarik ke sekarang di sini saat ini bahwa nanti kita akan mengerti bahwa al-qiyam itu terjadi kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun ketika kita menyadari gitu. Itu poin pentingnya. Ya, sekarang kita renungkan dulu. Berbicara tentang manusia, di surat 16 ayat 78, aku keluarkan kamu, kamu nggak tahu apa-apa. Aku berikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Pendengaran, penglihatan, dan fuad. Di situ juga ada konteksnya adalah pikiran. Jadi kita ini tidak hanya makhluk fisik, tetapi kita juga adalah makhluk non-fisik, jasmani dan ruhani, gitu kira-kira. Maka ketika jasmani diberikan nutrisi, tubuh akan berkembang. Tubuh akan bangkit. Tubuh akan qiyam, gitu kira-kira. Tetapi kalau tubuh fisik ini aja yang diberikan nutrisi, maka tubuhnya qiyam, tubuhnya bangkit, tetapi spiritualitasnya nggak bangkit. Maka itulah kenapa kita perlu sekali untuk membangkitkan yang di dalam. Jadi saya akan memberikan analogi ini yang disebut dengan yang namanya mengkiamatkan diri. Nah, sekali lagi ya, ini nggak ada kaitan dengan kehancuran fisik, huru hara, bukan itu poinnya. Jadi kita lepaskan dulu stigma-stigma tentang kiamat yang menakutkan, menyeramkan, menghancurkan dan seterusnya. Tetapi nanti kita akan mengerti esensi dari kiamat itu sendiri sebetulnya adalah bagaimana kita belajar untuk selalu membangkitkan kesadaran spiritual. Itu poin pentingnya. Oke, kita sedikit ulang ya supaya ini menjadi satu poin yang selalu kita ingat-ingat, selalu kita sadari dan selalu kita aplikasikan gitu. Siapa diri kita? Diri kita ini adalah faktor paling luar itu adalah faktor jasad. Dan nanti kita akan mengerti. Sadarilah bahwa setiap detik sel kita ini melakukan regenerasi. Jadi kalau berbicara masalah kiamat itu hancur, kita ini mengalami per detik itu adalah kehancuran. Bahkan dikatakan, 1 detik kita ini mati, 1 detik kita ini hidup kembali. 1 detik kita ini mati, 1 detik kita hidup kembali. Kita ini ongoing proses antara hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Di mana kita yang 5 menit yang lalu, kita yang 1 jam yang lalu, kita yang 10 jam yang lalu, bukan kita yang detik ini. Per detik ini semuanya sudah membaru. Apalagi kita sedang melakukan proses belajar nih. Kesadarannya bisa baru. Makanya kalau disadari, kenapa sih begitu baca ayat Al-Quran, ayatnya sama, baca hari ini sama baca minggu depan, baca hari ini sama baca tahun depan, baca hari ini sama baca 5 tahun sebelumnya, ayatnya sama tetapi kita memiliki pemaknaan yang berbeda gitu. Karena kenapa? Kita ini membaru. Nah tetapi balik lagi, apakah disadari atau tidak gitu. Jelas ya? Jadi dalam unsur jasad, sejatinya setiap detik itu kita kiamat dalam tanda petik, bangkit, membaru. Karena tubuh kita ini teknologi yang paling canggih, dia mengupdate, mengupgrade gitu kira-kira. Selagi kita berdiskusi ini berapa banyak sel yang mati ini dalam tanda petik. Dan berapa sel yang terbangkitkan gitu kira-kira. Yang mungkin ya bukan mungkin lagi, tidak disadari gitu kira-kira. Oke, itu yang pertama. Tetapi, nah ini penting juga nih. Karena konteks kita yang akan kembali itu adalah ruhaniyah.
Maka faktor yang menjadi paling penting sebetulnya bukan masalah jasmaninya, bukan. Tetapi justru faktor yang di dalam diri kita, faktor ruhaninya, poinnya. Ingat, diri sejati kita itu adalah ruh. Kita ini adalah ruh yang sedang diberi kemasan manusia, ruh yang sedang belajar jadi manusia. Jadi begitu kita bercermin, kita hanya ngelihat kemasan sebetulnya. Isinya adalah yang di dalam percikan ruhnya Allah, gitu kira-kira. Oke, nah sekarang kita renungkan begini. Oke ya, kita bagi dua lagi nih. Kalau berbicara masalah alam, kita juga udah pernah bahas, tetapi kita ulang sedikit. Ada sesuatu di luar diri kita yang disebut dengan yang namanya eksternal. Atau inilah yang disebut dengan yang namanya dunia. Maka sering disebut duniawi. Jadi orang-orang yang duniawi ini adalah orang-orang yang eksternalnya lebih dominan daripada internalnya, gitu kira-kira. Faktor di luar dirinya itu lebih mendominasi dibandingkan dengan di dalam dirinya. Padahal Allah selalu mengatakan, aku lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Maka kiamat itu sejatinya adalah membangkitkan apa yang ada di dalam diri kita. Artinya apa? Kiamat adalah perjalanan meniti ke dalam diri untuk membangkitkan kesadaran ruhani kita. Itu poin pentingnya. Maka mudah-mudahan setelah kita paham ini, kita akan sadar. Kita itu perlu qiyam kapanpun dan dimanapun supaya ruhaniyah kita ini bangkit, gitu kira-kira. Clear ya? Nah, kalau kita berbicara tentang konteks hari ini banyak orang yang tidak bersyukur, hari ini banyak orang yang stres, depresi, dan seterusnya. Kita analogikan sederhana aja. Intinya begini. Di luar diri kita disebut dengan dunia atau eksternal, di dalam diri kita ini adalah faktor esensial yang disebut dengan ruhani. Ya kita tulis aja internal gitu ya kira-kira. Internal. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, mana yang lebih kita fokuskan setiap hari? Jangan-jangan kita lebih banyak menilai, lebih banyak pengen seperti itu, keluar, menggapai, mencapai, meraih, dan seterusnya. Dan itu yang akan sulit untuk masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita tidak sadar, terlalu fokus keluar, padahal yang kita cari semuanya ada di dalam. Gitu kira-kira. Contoh, di surat 50 ayat 16, Quran tuh mengatakan, aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Banyak orang sekarang mencari Tuhan tuh keluar dirinya. Dan itu gak akan ketemu kemana-mana juga, gak akan bisa ketemu. Kenapa? Dia gak pernah kemana-mana, dia selalu beserta, dia ada di dalam. Maka konteksnya kenapa kita perlu kiamat? Karena dengan kiamat kita akan menemukan dia. Gitu kira-kira. Ya, nah artinya seseorang yang kiamat, seseorang yang qiyam, seseorang yang bangkit adalah seseorang yang mulai melakukan perjalanan atau dalam bahasa tasawuf disebut suluk, meniti ke dalam dirinya untuk mengenali kesejatian siapa dirinya. Maka begitu dia masuk ke dalam, dia akan membuat jarak dengan faktor eksternalnya. Nah, saya kasih contoh tentang jarak. Sesuatu bisa terlihat indah karena saya melihatnya ada jarak. Kalau saya ngelihatnya terlalu dekat nggak akan kelihatan, terlalu jauh juga apalagi. Maka kita tuh perlu jarak nih. Maka dalam hidup kadang-kadang kita perlu jarak dulu dengan apapun, dengan sesuatu pun itu kita perlu jarak dulu. Maka kita perlu agak mundur dulu sedikit, ada jarak dulu. Karena kenapa? Dengan adanya jarak kita bisa melihat lebih jelas. Untuk bangkit itu kadang-kadang kita harus mundur dulu sejenak, harus jauh dulu sejenak, harus ada jarak dulu. Dan saya ingin berbagi bahwa pandemi ini mengajak kita untuk dalam tanda petik kiamat. Karena kenapa? Kita sekarang lagi dikasih jarak sama di luar diri kita. Jadi kalau mau bicara esensi, pandemik ini adalah salah satu kiamat kita sebetulnya. Dan kita bersyukur. Kita diberikan pandemi karena kita dirumahkan. Kita dipulangkan ke rumah dulu, kita mundur dulu sejenak, kita ngelihat dulu dari jauh. Jangan terlalu sibuk dulu mikirin orang lain dengan social distancingnya. Nggak banyak kumpul-kumpul dulu, supaya kita benar-benar memiliki fresh mind, kesadaran yang lebih terbuka lagi. Karena kenapa? Di situ ada jarak gitu. Maka saya selalu mengatakan bahwa apapun gitu ya, kalau kita melihat dari sudut pandang negatifnya, entah itu ekonomi yang turun lah, entah itu segala sesuatu pekerjaan banyak kehilangan dan seterusnya. Tetapi pandemi COVID-19 ini konsep intinya adalah mengkiamatkan kita untuk bangkit kesadarannya karena kita sedang diberikan jarak.
Dan mudah-mudahan ketika kita mulai menyadari ini kita akan menerima dengan lebih lepas lagi, lebih luas lagi, dan justru malah bersyukur. Itu poin pentingnya. So, yang pertama berarti kiamat itu adalah bagaimana saya memiliki jarak sama dunia. Memiliki jarak dengan apa yang melekat. Memiliki jarak dengan apa yang merasa dimiliki. Kenapa? Karena dengan adanya jarak, saya bisa masuk ke dalam diri, saya bisa meniti ke dalam diri, dan saya bisa lebih mengenal kesejatian itu yang ada di dalam. Gitu, itu poin pentingnya. Oke ya, jadi bersyukur, berterima kasih adanya kejadian ini semua, ini membuat jarak gitu. Yang kedua, kalau kita berbicara di kitab suci di Al-Qiyamah di surat 75, 1, 2, dan 3, di situ berbicara tentang Al-Qiyam, kiamah. Tahukah apa itu kiamat? Di situ berbicara konteks kiamatnya langsung berbicara tentang jiwa. Jadi ternyata kiamat itu tidak hanya berbicara masalah fisik, hancur fisik, bangkitnya fisik, tetapi konteksnya juga tentang jiwa. Maka di Al-Qiyamah itu poinnya adalah lawamah. Jiwa yang sudah memiliki penyesalan. Oke, sekarang kita renungkan dulu begini. Dan saya rasa kita masih ingat ya bahwa ada 3 level jiwa yang inti. Di surat 12 ayat 53 dikatakan bahwa nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan yang disebut dengan amarah. Jadi level paling rendah itu adalah amarah. Intinya orang di level amarah tuh yang di luar tuh semuanya salah aja. Pokoknya semua apa yang terjadi sama saya yang salah dia, semua nggak ada yang benar di luar, pokoknya semua salah gitu kira-kira. Itu orang penuh dengan amarah. Bahkan dia tidak menyadari bahwa yang di luar datang itu datang dari yang dipancing oleh apa yang kita lakukan. Ingat, waktu kita bicara takdir, ada sebab dan akibat, dia datang pasti ada penyebabnya. Tapi orang amarah nggak memikirkan penyebabnya apa, yang penting dia salah. Yang penting dianya yang nggak benar gitu kira-kira. Dan orang di level amarah ini pasti akan jauh dari kesadaran, udah pasti. Maka ini disimpan di level paling rendah. Dari level jiwa, level kesadaran. Artinya apa? Kita harus mengkiamatkan amarah kita. Mengkiamatkan kesadaran dari amarah menuju kepada yang disebut dengan yang namanya lawamah. Lawamah itu artinya sudah mulai ada penyesalan di situ. Sudah bangkit bahwa, oh ternyata bukan dia yang salah nih. Ternyata ada sesuatu dengan saya nih. Dan saya mulai menyesali ketika saya melakukan apapun karena kenapa? Jangan-jangan apa yang saya lakukan ini, saya mulai sadar bahwa sayalah yang mengundang semua keburukan-keburukan yang hadir. Nah itu udah mulai masuk tuh ke qiyam level yang namanya lawamah. Maka al-qiyamah itu berbicara masalah jiwa, bukan jasad. Nah mudah-mudahan setelah kita mulai introspeksi, setelah kita mulai masuk ke dalam tafakur, setelah kita mulai masuk ke dalam kontemplasi, udah masuk, oh disadari ternyata dia seperti itu gara-gara ada sesuatu yang saya lakukan. Berarti yang harus diperbaiki adalah saya. Disitulah terjadi kebangkitan kesadaran. Disitulah terjadi yang disebut dengan yang namanya al-qiyam. Makanya kalau dalam bahasa psikologi sering disebut dengan aha moment. Oh gitu ya. Ketika dia menyadari sesuatu ada yang bangkit. Dan hanya orang-orang yang mau membuka hatinya lah, hanya orang-orang yang mau membuka pikirannya lah, yang dia bisa naik dari kelas amarah menuju kepada lawamah. Yang tujuan akhirnya, ya ayuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Nah, di sini ada mutmainah. Maka kiamat berikutnya bangkit dari lawamah itu menuju kepada ketenangan. Jadi kiamat itu membawa ketenangan sebetulnya. Karena kenapa? Bangkitnya kesadaran. Oh ternyata yang salah bukan dia, tetapi saya yang memupuk. Saya yang menjadi sebab, maka akibatnya hadir. Maka orang yang kiamat itu telunjuknya udah gak ke sana, tapi ke sini terus. Introspektif. Karena sadar bahwa yang dihadirkan di surat 42 ayat 30, musibah apa saja yang datang kepadamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa bangkitnya spiritual ini penting sekali, itulah konteks dari al-qiyamah itu sendiri. Maka kalau diesensikan kiamat itu juga kehancuran, maka ego saya itu sudah mulai luluh lantah dan hancur. Maka mengkiamatkan diri itu adalah mengkiamatkan, kalau kita berbicara hancur dalam tanda petik adalah luruhnya ego-ego di level amarah, luruhnya ego-ego di level lawamah, yang membawa kita justru malah masuk ke dalam
Ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Oleh karena itu, sulit kita menuju kepada ketenangan jiwa kalau kita belum pernah kiamat gitu. Maka kita jangan mengartikan langsung bahwa kiamat itu hancur, kiamat itu udahan, kiamat itu ratanya bumi dan seterusnya gitu ya, dengan cerita-cerita yang pernah kita dengar. Itu nggak salah sama sekali, iya. Tetapi yang paling jauh lebih penting adalah mari kita belajar mengkiamatkan diri setiap hari lah gitu kira-kira. Karena kenapa? Ketika kita belum masuk ke dalam level kiam, belum masuk ke dalam level sadar, bangkitnya kesadaran, kita hanya akan stay di level kesadaran yang rendah, amarah lawamah terus gitu. Dan di situ kita nggak akan menuju kepada kesadaran spiritual yang lebih baik gitu. Oleh karena itu, mari kita mulai mengkiamatkan iri kita, kebencian kita, kedengkian kita, prasangka buruk kita, judgment, semua mari kita kiamatkan, semua dalam tanda petik dihancurkan, sehingga Al-Qiyam itu sendiri adalah poinnya mendapatkan sebuah yang namanya kebangkitan. Oleh karena itu, kebangkitan itu konteksnya adalah ruhani, dan kebangkitan itu bukan faktor di luar, tetapi faktor di dalam. Maka kiamat adalah jalan untuk kita menuju kepada spiritual birth, jalan menuju kepada kebangkitan ruhani yang kita akan lebih menyadari kesejatian bahwa siapa sih diri kita ini yang sejati. Lebih tidak melekat kepada apa yang dititipkan ke kita. Yuk kita kiamatkan tuh harta-hartanya. Yuk kita kiamatkan tuh jabatan-jabatannya. Yuk kita kiamatan tuh kepintaran-kepintaran dan seterusnya. Yang konteksnya justru malah membawa kita lebih melekat kepada dunia itu sendiri gitu. Maka dalam konteks ini, kita memiliki paradigma yang lebih luas. Ya, sekali lagi ya, kita bahas ini di log 10.000. Kita bahas ini di level hakikat bahwa Al-Qiyam atau kiamat itu bukan kehancuran total fisik bumi dan seterusnya, tetapi Al-Qiyam adalah kebangkitan spiritual. Mudah-mudahan lepas pandemi COVID-19 ini, kita semua kiamat, kita semua bangkit, dan mari kita nikmati sarana semesta yang membuat kita sekarang untuk membangkitkan kesadaran spiritual kita. Semoga kita semua menjadi lebih mutmainah. Ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, dan ketenangan itu selalu membawa kita menuju pulang ilaihi rojiun dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.